Sobat Lingkungan, selamat Hari Sepeda dan selamat kembali ke podcast Ngobrol Lingkungan ke-25. Kali ini saya ada kedatangan dua tamu, Bapak Putut Sudaryanto dari Ketua Bike to Work Indonesia dan Iga Masardi, seorang seniman tapi juga pesepeda. Halo. Halo. Aku jangan dipanggil Bapak dong. Kan Bapak sepeda. Oke. Ini udah boleh loh. Oh, udah boleh. Boleh ya. Aja. Oke, nggak apa-apa ya, Mas apa Bapak jadinya nih? Om aja paling enak. Karena saya biasa karena dipanggil sesuai. Om di komunitas sepeda. Di persepedahan. Lebih asik Om lah. Oke. Mas Om Putut, Siap. jadi aneh sekarang. Jadi aneh ya? Iya. Oke, ini mau nanya mengenai persepedahan. Ya. Gimana nih update terbaru? Apakah ada agenda dari Bike to Work Indonesia? Ya, ini kebetulan kan hari ini hari sepeda. Jadi tadi pagi kawan-kawan itu kami sarankan untuk bersepeda dengan cara masing-masing, dengan komunitas masing-masing. Yang punya komunitas, yang tidak punya komunitas ya sendiri juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah hari ini kita jadikan sebuah momentum untuk membangkitkan semangat supaya sepeda ini bisa menjadi alat transportasi alternatif sehari-hari gitu Mbak Ade. Dan ini tadi sih saya lihat dari kawan-kawan hampir seluruh Indonesia ada. Nah itu untuk tanggal 3 hari ini. Nah besok tanggal 4 bersama Kementerian Perhubungan Pak Budi Karya kami juga akan melakukan gerakan yang sama dan diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan. Dan akan dia lakukan juga telekonferensi Pak Budi dengan teman-teman penggiat di beberapa kota di Indonesia. Wow, menarik. Siap. Iga tadi sepedaan nggak? Sepedaan pagi. Termasuk yang punya komunitas atau yang sendirian kayak gue? Enggak, cuma ada di grup WhatsApp doang. Oh, ada di grup WhatsApp, jalannya tetap sendiri-sendiri ya? Ya karena ini masa pandemi ya, pandemi. Jadi maka kenapa pada tanggal 3 ini kami tidak menyarankan untuk bersepeda yang menimbulkan potensi kerumunan. Tetap kita harus ikuti protokol kesehatan pemerintah. Oke, menarik. Ya. Nah, Iga ngomongin soal sepedaan, selama pandemi ini seberapa sering lo bersepeda? Kalau dari keseringannya ya, mungkin seminggu 5 kalian lah. Nyaris setiap hari maksudnya? Nyaris setiap hari. Nah sebenarnya sejak pandemi, terutama sejak bulan puasa kemarin, gue lebih banyak sepeda di rumah. Akhirnya kemarin gue invest buat beli trainer, dan jadi emang lebih banyak di rumah. Jadi kalau sehari-hari tuh kadang-kadang kan, maksud gue salah satu hambatan pesepeda tuh kan bangun pagi banget ya. Hambatan lo mungkin? Enggak. Mas Putut mungkin enggak. Oh iya, berarti hambatan gue. Hambatan gue itu kayak mesti bangun pagi banget untuk bisa sepedaan enak gitu. Tapi akhirnya gue bisa sepeda di rumah dan gue bisa bangun kapan aja, kayak jam 9, jam 10 gue bisa sepeda dengan tenang tanpa harus kepanasan dan lain-lain. Jadi kalau seberapa seringnya sih itu ya, seminggu mungkin 5 kalian. Oke. Ngeset ada kayak durasinya gitu nggak sih? Minimal setengah jam. Minimal setengah jam. jam. Oke, jadi waktunya ini udah terserah banget nih ya, pagi atau apapun. Iya, gitu. Jadi gue emang nggak matok jarak tapi matok durasi. Gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan sebelum pandemi, apakah jadi lebih sering atau justru gimana? Nah, jadi emang kan kita semua tahu ya, kita semua ngalamin jadi pesepeda pandemi tuh. Jadi emang ketika pandemi tiba-tiba orang semua pada sepedahan. Tadi sebenarnya gue sepedaan tuh dari 2010 kan. Cuman on off lah. Karena temennya dikit. Terus kemudian setelah pandemi tiba-tiba orang semua sepedahan. Jadi otomatis lebih sering karena temennya lebih banyak dan cenderung lebih niat-niat. Gitu. Niatnya niat sepedaan, niat belanja kan. Jadi emang I2 itu akhirnya gue ketemu teman-teman baru yang punya kayak semangat yang bisa kayak udah besok yuk. Ya udah deh besok. Jadi lebih sering karena punya lingkungan sosial yang rajin. Kurang lebih gitu. Nice. Menarik sih ya Mas Putut, karena kalau aku sendiri dulu juga kayak sepedahan selalu sendirian. Emang karena nggak pernah ngajakin teman-teman, tapi sekarang nggak perlu ngajakin aja, ketemu di jalan. Pasti ada aja gitu ada aja yang bersepeda. Lewat coffee shop tuh tinggal ngelirik, wah ada siapa, tinggal dada gitu, atau besoknya mungkin akan janjian. Ini jadi cukup menarik bahwa pandemi seberapapun buruknya itu ternyata menimbulkan sebuah kegiatan baru. Kita pasti tahu waktu di masa ada toko sepeda, pas kita datang mungkin tinggal ada 2 sepeda anak kecil. Helm nggak ada, semua aksesoris nggak ada. Saking rame. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sebenarnya bisa kita pandang sebagai suatu kebaikan yang kita harapkan ke depannya justru ini terus ya, bukan cuma di masa sulit ini aja gitu kan. Oke, nah ini kan berhubungan dengan meningkatnya si jumlah pesepeda
pandemi ini ada nggak kayak teman-teman pesepeda senior tepatnya dari Bike Tours Indonesia gitu dan komunitasnya untuk mempertahankan supaya siang anak-anak baru ini mau terus bersepeda? Saya kira pandemi ini sebagai momentum yang sangat baik ya untuk pembudayaan sepeda, sehingga saya dan kawan-kawan Bike Tours Indonesia khususnya tidak mau kehilangan momentum ini. Jadi inginnya teman-teman yang baru memulai bersepeda, walaupun hanya sekedar untuk hobi, untuk sport, olahraga, rekreasi, ya kami ingin mereka tetap mempertahankan itu, plus kami ingin ajak mereka untuk sekaligus sepeda itu sebagai alat mobilitas sehari-hari, sebagai pilihan untuk bertransportasi, minimal dari jarak yang paling dekat dulu deh, ke warung, ke minimarket, atau ke rumah tetangga dan sebagainya. Maka cara yang kami tempuh ada 2 hal penting nih. Jadi ada advokasi, ada kampanye. Nah, advokasi kami ke pemangku kebijakan tentu saja, ke pemerintahan. Jadi kami dorong baik di pusat maupun di daerah-daerah yang bisa kami jangkau untuk bersama-sama memberikan fasilitas infrastruktur yang membuat teman-teman baru ini merasa aman, nyaman, dan lebih percaya diri bahwa keselamatan jalan ini dibantu oleh pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Maka kami dorong itu. Dan satu hal positif kalau bicara political will yang sudah ada pada saat pandemi itu, tahun lalu alhamdulillah Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan menteri Permenhub nomor 59 tahun 2020, dan bulan kemarin Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga mengeluarkan surat edaran nomor 5. Isinya adalah pedoman pembuatan jalur bersepeda yang harus digunakan oleh semua pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini dari aspek keselamatan jalan. Nah, beberapa pemerintahan daerah kami juga dorong untuk tidak sekedar memfasilitasi jaringan bersepeda, tetapi bagaimana setelah kita bersepeda. Misalnya Mbak Ade ke mall, naik sepeda nih dari rumah ke mall, tapi di mall nggak ada fasilitas parkir. Mau parkir di mana? Nah, kami dorong pemangku kebijakan untuk mengajak, menghimbau, syukur mewajibkan semua pemilik fasilitas umum itu harus ada parkir sepeda. Nah, sekarang kalau dari institusi pemerintah, ya saya mesti sampaikan terima kasih kepada PT KAI di sepanjang, kalau kita di Jabodetabek, di hampir semua stasiun komuter lain sudah ada parkir sepeda. Ya, ini yang kita lakukan untuk mendorong bahwa teman-teman, ayo jangan berhenti di sini, tetap gunakan sepeda baik sebagai alat olahraga, sebagai sport maupun transport. Nah, kampanye terus kita gaungkan kepada teman-teman itu, pemangku kebijakan kita advokasi. Untuk teman-teman masyarakat luas kita kampanyekan kebaikan-kebaikan bersepeda. Termasuk edukasi di dalamnya bagaimana bersepeda di jalan raya yang baik dan aman. Bagus banget. Menarik karena jawabannya. Iya, benar. Terus apa lagi? Iya. Gue kayak dari tadi ngeliatin kok panjang kali lebar ya. Ini menarik nih Mas, karena aku sendiri sebagai pengguna sepeda yang udah lama, sering kali dulu tuh kalau misalnya ke Jakarta mau ke tempat tertentu bisa batal karena nggak ada parkir sepeda. Nah, takutnya kayak gini, ketika mereka tidak menyediakan parkir sepeda, dan sepeda kan dulu nggak sebanyak kita yang sekarang ini gitu. Jadinya begitu ngelihat sepeda cuma satu, mereka mungkin ngerasa tidak perlu dijagain. Nah, itu dia. Ya kan, kalau sekarang kayaknya hampir semua coffee shop kecil pun ada. Iya. Jadi udah sangat tenang gitu hidupnya untuk kayak mau kemana-mana gampang. Iya, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersepeda. Betul. Untuk jarak yang bisa kita jangkau, ya kan? Betul. Oke, terima kasih. Kalau gitu mungkin salah satunya karena Mas Putu dan teman-teman. Oke, lo sendiri bersepeda itu mulai kapan sih? Awalnya 2010. Awalnya di 2010 itu gue pertama kali beli sepeda pakai uang sendiri dengan keinginan sendiri lah. Kalau dulu kan pasti dibeli sama orang tua kan, waktu kecil gitu. Cuman itu yang bikin momentum gue pengen beli sepeda sebetulnya karena itu satu-satunya olahraga yang gue suka. Oh, oke. Iya, jadi gue nggak suka olahraga lain lah kayak basket, bola apa segala macam, gue nggak into gitu. Terus dengan sepeda gue ngerasa kayak ini kayak relaksasi gitu. Ya. Jadi kayak somehow feelingnya tuh meditatif gitu kalau gue naik sepeda, karena sendirian, terus lo lepas dari handphone, lo bener-bener fokus sama tujuan lo mau kemana gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ada tujuannya juga enak gitu kan. Iya kan, kadang-kadang gitu. Dan ya itu alasan kenapa gue akhirnya nagih, karena ya itu meditatif dan menjadi stress relief gitu. Kadang-kadang kok tau-tau kesini sih, terus kadang-kadang kita ngelewatin jalur yang sama, ternyata kita bisa ngeliat hal yang berbeda. Kalau biasa kita naik mobil, naik motor mungkin nggak kelihatan, cuman oh ini ada tempat ini ya, kok ternyata ada restoran ini ya gitu misalkan. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya dengan bersepeda gue bisa lihat
sementara kalau gue naik mobil atau naik motor itu lewat gitu aja gitu. Oke, setuju. Karena pernah ada teman baru pindah dari luar negeri dan dikit-dikit nanyainnya ke gue terus kayak, Dek tahu nggak ada tempat yang disewain di daerah sini di mana? Lagi-lagi nanyainnya ke gue terus, sampai akhirnya gue tanya, kok lo nanyanya ke gue sih? Karena lo naik sepeda. Lo naik sepeda kan pasti lo lihat-lihat. Dan ini akhirnya sesuatu yang aku sering sampaikan ke orang lain, Mas, bahwa ketika kita naik sepeda, kita bisa untuk lihat kiri kanan. Bener. Ketika kita naik kendaraan, mau naik mobil atau naik motor, aiming kita adalah sampai di tujuan dengan cepat dan segera menerabas kemacetan ini gitu. Bener, itu bener banget sih. Ya? Itu bener banget. Gue jadi penasaran, lu dari tahun 2010 itu sepedanya sama kayak sekarang atau lu sudah berganti tipe? Awal pertama kali beli itu sepeda hybrid, jadi sepeda buat urban gitu. Jadi dia bannya gede, cuman geometrinya tuh kayak mountain bike lah. Okay. Ya, Jadi emang hybrid, jadi emang itu gue beli sepeda tuh 2 kali lah. Yang kedua itu di sekitar 2014-an, yang sama juga hybrid, cuman seri yang lebih bagus gitu. Terus ya udah, itu masih sepedahan sampai akhirnya tiba-tiba ada seorang teman ngasih gravel bike-nya dia gitu. Terus habis itu ya akhirnya karena semakin di 2020-an itu semakin ketemu orang banyak, semakin ketemu cyclist yang macam-macam, akhirnya jadi malah nambah ilmu dan nambah beban pikiran kayak wah kok itu kalau mau lebih kenceng ternyata harus pakai road bike ya gitu. Jadi hal kayak gitu akhirnya terakhir sih kemarin belinya road bike akhirnya. End up-nya di road bike. Tinggal satu sepeda road bike ini atau masih ada? Ada dua. Ada 2. Sepeda road bike sama gravel. Oke, nice. Nah, lo sendiri sebagai pesepeda yang hitungannya, gue boleh bilang pesepeda harian ya? Boleh banget. Karena kan nyaris tiap hari. Nah, gimana menurut lo mengenai infrastruktur dan regulasi bersepeda yang ada di sini? Oke, kalau regulasi kebetulan gue bakal nanya sama Om Putu. Cuman kalau infrastruktur gue pernah ngalamin sendiri nih. Jadi kayak tahun lalu itu gue lagi bersepeda di jalur sepeda di Fatmawati. Persis di jalur sepeda di lane yang warna hijau itu. Di situ tapi ternyata sayangnya kan banyak utility box kan. Ya. Jadi emang tidak aman untuk pesepeda sebetulnya. Walaupun ironisnya itu ada di jalur sepeda. Betul. Akhirnya suatu pagi gue kecelakaan karena ban sepeda depan gue itu masuk ke celah yang ada di utility box. Akhirnya jungkir balik segala macem. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan buat gue gitu. Kenapa ada di situ sih? Kan itu sebetulnya gini loh. Ketika kita minta pesepeda untuk ada stay di jalurnya, sementara jalurnya pun nggak aman gitu. Karena gue jadi salah satu korban yang bersepeda di jalur itu, ironis banget kan gitu. Minimal gue kalau keluar sedikit nanti yang lain terganggu, maksudnya motor mobil terganggu. Tapi kalau gue stay di sini, kemarin ternyata jatuh sih gitu. Jadi ya infrastrukturnya buat gue pribadi mungkin di bagian itu terutama yang harus dibenahin sih. Harus dibenahin kalau gue ngeliatnya. Iya. Gue sendiri setuju Mas, karena gue tuh kan tinggal sekitar Fatmawati. Jadi tahu banget ya. Termasuk orang yang juga berusaha untuk tertib lampu merah berhenti, selalu di sebelah kiri. Kalaupun nggak ada jalur sepedanya tetap di kiri gitu. Tapi dengan kayak kejadian yang menimpa Iga ini kan pasti bukan Iga aja gitu. Sementara ada beberapa yang masuk informasinya dan ketika kami tahu, pengurus Baiku tahu, kami langsung teruskan ke dinas terkait sih. Hanya memang follow up juga tidak selalu cepat ya. Tapi informasi itu saya pastikan kalau kami tahu kami teruskan ke dinas terkait yang ada di kota ini. Gitu. Thank you Om. Kalau bicara regulasi, jadi sebenarnya ada cukup banyak sih saya kira ya, cukup lengkap di negara kita. Hanya implementasinya saya kira masih harus terus kita sampaikan kepada pemangku kebijakan. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Mbak Aden nomor 22 tahun 2009 itu banyak pasal yang terkait dengan sepeda sebagai alat transportasi khususnya, yaitu ada di pasal 106, ada di pasal 108, 122, 299, 287 ada. Apalah kacau sih. Kalau udah numerik udah masuk. Lalu itu kan tahun 2009. Tahun 2013 ada peraturan pendukung, namanya Peraturan Pemerintah PP 79 nomor 2013. Pasalnya kalau tidak salah ingat 54. Nanti boleh dicek. Kalau tidak salah 54. Kemudian bicara undang-undang yang lain, bentuknya peraturan menteri tadi yang saya sudah sebutkan, Permendub nomor 59 tahun 2020 kemarin. Yang terbaru surat edaran
Menteri, Kementerian PUPR, tepatnya dari Dirjen Bina Marga terkait dengan pedoman pembuatan jalur sepeda. Ini yang secara nasional yang saya ketahui. Ya. Nah, di masing-masing daerah juga ada. Kalau kita bicara DKI, itu ada Pergub nomor 128 tahun 2019 kalau tidak salah ingat. Itu perlindungan terhadap keselamatan jalan bagi pesepeda terkait dengan jalur sepeda yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI. Nah, itu undang-undangnya. Pelaksanaannya ya kita lihat sama-sama. Masih, ya mohon maaf saya harus sampaikan masih jauh panggang dari api. Oke, siap. Iya, iya. Tapi kan gini, mungkin nih teman-teman yang baru-baru bersepeda juga jadinya punya concern yang sama. Melihat apa yang pernah terjadi di IGA dan mungkin juga mereka sendiri mengalami gitu. Apa yang bisa Mas Putut sarankan gitu, maksudnya ketika kita bersepeda baru dengan kebingungan, kita harus lewat mana? Sarannya gimana nih sebagai misalnya? Ada 3 poin penting, guys. Gawat. Yang pertama, kenali sepeda kita. Nah, jadi kenali sepeda kita itu kita harus tahu banget sepeda yang kita gunakan saat itu gitu. Jadi sebelumnya maka lakukan cek sepintas saja. Kalau mobil kan kita disarankan muterin mobil, ngecek ban, segala macam, pintu, segala macam. Nah, kalau sepeda sama. Cek terutama bagian-bagian penting, rem, tekanan angin, kondisi rantai. Nggak sampai 5 menit. Pastiin mungkin ketinggian saddle sesuai enggak. Kadang-kadang kan sepeda kalau di rumah kita pakai anak juga, diturunin seat post segala macam. Sesuai dengan posisi, kecuali kalau memang itu dedicated kita punya, ya sudah kan, setelan udah pasti sama gitu. Tapi yang paling penting rem, gear set segala macam cek. Kenali sepeda kita. Yang kedua adalah kenali diri kita. Kondisi fisik kita saat itu lagi bagus enggak? Seberapa jauh kita mau mengayuh? Dengan kondisi sekarang, misalnya 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo, tadi ikut Audax sampai 300 kilo, kuat nggak gitu? Pastikan dulu kita mampu tidak di rute yang kita akan lintasi. Ketika kita sudah oke, gua mampu segini. Kondisi lingkungan, kenali diri, kenali sepeda, kenali lingkungan kita. Rutenya yang mau saya lewati seperti apa sih? Seberapa banyak tanjakan, seberapa banyak turunan, tanjakannya gua kuat atau tidak, dan segala macamnya. Termasuk tadi rute-rute di kota misalnya di mana ada spot-spot yang kita harus hindari. Kalau kita sudah tahu gitu. Kalau saya kebetulan sehari-hari saya ke kantor, saya tahu banget tuh ada lubang di mana, ada pemotor lawan arus di mana, ada orang-orang yang ngebut di mana, mobil di mana, itu saya hafalkan betul. Di mana ada pos polisi, tambal ban segala macam, otomatis itu kita sudah ingat. Nah, ketika kita bisa mengenali diri, sepeda, lingkungan kita secara baik, maka itu akan membuat perjalanan kita insya Allah lebih siap. Plus yang terakhir, komitmen pada diri. Jangan sampai cara bersepeda kita mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Wah, benar. Ini nih. Itu selalu kita ingat. Karena ketika kita di jalan raya, kita tidak sendiri. Ada pengguna jalan yang lain. Maka pastikan bahwa cara kita bersepeda tidak mengganggu keselamatan jalan orang lain, tidak membuat orang lain celaka, tidak membuat diri kita celaka. Dan ketika ada orang lain, maka selain aturan lalu lintas yang harus kita ikuti, adab sopan santun mesti kita kedepankan. Karena tetap akan ada interaksi dengan manusia lain. Interaksi itu kan macam-macam ya, tidak harus ngobrol kan, bisa ini itu macam-macam. Nah, itu adab sopan santun tetap kita harus kedepankan. Itu sih Mbak Ade, sebenarnya sederhana banget, nggak ada yang susah. Itu sederhana, saya setuju. Tapi bagaimana caranya menyampaikan ke publik luas? Karena aku tahu nih Bike to Work Indonesia memang sangat besar, komunitas yang sangat besar. Tapi berbanding dengan pesepeda-pesepeda baru yang jumlahnya juga luar biasa banyaknya, gimana ya Mas supaya informasi ini, kebaikan-kebaikan yang dibawa bisa terdengar ke mereka dan diimplementasikan oleh mereka juga? Ya, di beberapa tahun terakhir ini kami lebih optimalkan melalui sosial media, Twitter, Instagram terutama. Jadi banyak materi-materi, konten-konten edukasi yang kita sampaikan. Plus saya juga dan pengurus juga bersama teman-teman media. Ya alhamdulillah banyak teman-teman media yang mau support, akhirnya membuat tulisan-tulisan, membuat video edukasi dan segala macamnya. Jadi offline kita lakukan, online kita lakukan. Tidak hanya di Jakarta, kami punya jaringan di hampir lebih dari 100 kota di Indonesia, teman-teman penggiat bike to work. Nah, melalui mereka kita minta juga kerjasama dengan media, dengan instansi pemerintah setempat, dengan cara mereka untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan ini, plus sosialisasi edukasi bagaimana bersepeda yang baik dan aman. Gitu. Oke. Nah ini
terkait ke penggunaan jalan oleh pesepeda. Pesepeda ini kan ada pesepeda yang commute sebagai komuter ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga yang sport seperti IGA gitu misalnya. Ini bagaimana Bike to Work Indonesia atau Mas Putut pada khususnya ini melihat pandangannya terhadap penggunaan jalan ini kan dua hal yang berbeda sebenarnya, karena kalau aku lihat misalnya di jalan utama di Sudirman sudah ada jalur khusus, tapi memang untuk speed tertentu aku rasa untuk penggunaan sepeda sport cukup sulit ya. Kita sendiri yang aku kan pakai sepeda biasa pakai fix gitu ya, nggak mungkin speednya sama. Aku yakin kalau misalnya aku harus di satu jalur yang cukup sempit nih sulit. Ini Mas Putut melihatnya gimana? Ya kalau saya selalu melihatnya dari sisi aturan. Aturan-aturan hukum yang terkait dengan penggunaan sepeda di jalan raya itu adalah untuk transportasi. Adalah untuk transportasi, sehingga apapun penggunaan jenis sepeda itu, apapun gunanya, maka harus ikutin aturan itu. Ya pasal 108 misalnya sepeda harus berada di paling kiri. Terus ketika sudah ada jalur atau lajur sepeda, maka merujuk pasal 122 harus di dalam jalur atau lajur sepeda. Nah, maka ketika ada teman-teman pengguna sepeda yang lebih cepat misalnya untuk olahraga, ya dimungkinkan juga dilakukan, tetapi tetap harus ada kebijakan baru, diskresi misalnya, yang bisa dibuat oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Ya sifatnya diskresi, artinya menabrak kebijakan yang sudah ada, gitu. Ya itu jalan tengahnya saya kira. Tetapi ya mohon maaf kalau boleh saya sarankan, ketika terpaksa harus membuat diskresi, ya harus dihitung betul, dipertimbangkan betul-betul, tidak sekedar dampak baik bagi si teman-teman sport, tetapi juga dampak sosial bagi pengguna jalan yang lain gitu. Iya, itu dia. Iya, itu harus betul-betul apa ya? Seimbang ya. Harus seimbang gitu. Dampak sosialnya seperti apa itu? Jadi tidak sekedar oke, boleh jam sekian sampai jam sekian lewat rute ini. Ya jangan begitu. Betul-betul harus dihitung dampak sosialnya seperti apa gitu, Pak. Karena ini kan diskresi. Ya kan, melawan undang-undang yang sudah ada. Betul. Nah itu dari sudut pandang Mas Putut dari Bike to Work Indonesia. Kalau dari IGA sendiri gimana? Oke, kalau gue memang ngerasa pada akhirnya jalan protokol itu memang tidak suitable untuk dibuat menjadi arena goes sepeda sport. Itu pada akhirnya. Walaupun gue jujur gue pernah goes di situ, pasti pernah gitu. Dan kadang-kadang pun bersama beberapa orang ya. Cuman pada akhirnya gue ngerasa kayak ini mungkin memang sebenarnya kenapa orang-orang ini, maksud pengendara yang lain, maksud pengguna jalan yang lain akhirnya cemburu karena memang tidak suitable sebetulnya, karena orang-orang yang menggunakan jalan itu pada umumnya adalah orang yang ingin sampai ke tempat kantornya kayak atau punya keperluan berbisnis, keperluan pekerjaan. Sementara yang memang berolahraga menurut gue sih kurang tepat ya ada di situ. Mungkin kita bisa cari tempat lain atau mungkin bisa cari arena yang memang dikhususkan untuk itu gitu. Entah gimana caranya, karena kayak Mas Putut bilang gitu, kayak emang ini ada aturannya yang harus dipatuhin, dan ini bukan satu hal yang ditawar-tawar. Ketika nanti itu ditawar-tawar kemudian dibuat kebijakan baru, akan ada kecemburuan sosial. Dan itu sih sebenarnya maksud gue, jadi kita nggak bisa mentah-mentah bilang kayak ini jalur sepedanya ini nggak cukup speednya untuk sepeda sport gitu. Ya menurut gue ya mungkin bukan daripada kita terus-terusan untuk bertabrakan dengan regulasi yang ada, mungkin kita juga harus tahu diri bahwa mungkin emang bukan di sini tempat gue. Gitu. Pada akhirnya kan banyak juga arena-arena ya seperti di suburban juga pun banyak gitu, komplek-komplek yang memang bisa dipakai buat itu gitu. Jadi gue rasa sih lebih ke apa ya, tenggang rasanya gitu loh, maksudnya lebih kesadaran akan itunya gitu. Jadi karena kalau kita terus-terusan gontok-gontokan nih, wah ini berantem terus dah jadi konflik berkepanjangan gitu. Padahal kita cuma perlu kayak ya udah tahu diri gitu. Ya. Setuju banget. Dan sebenarnya mungkin kalau aku bisa menyampaikan concern adalah begini, ketika sepeda sport ini beramai-ramai di jalur kanan, ada beberapa teman pesepeda baru nih yang mungkin mereka melihat ini kan kita sama-sama sepeda, kalau dia boleh di kanan kenapa saya nggak boleh di kanan. Jadilah kadang-kadang mereka di kanan sendiri, tidak berkelompok, speednya lambat, yang adalah sangat membahayakan. Nah ini mungkin
sambil minta tolong biasa kan ya. Itu tolong dong disampaikan juga soalnya karena aku yakin ini mereka di sana karena ketidaktahuan. Itu. Dan kita nggak mau ikutan marah-marah kesana jadi kayak ada anak sepeda lama sama sepeda baru. Nah itu Bukan nggak kayak banget sih. gitu. Kita nggak mau dikotomi orang lama orang baru jenis sepeda ini juga. Iya. Ya kita semua sama. Iya, jadinya mungkin sambil sekalian nanti kalau dikasih tahu deh supaya rame-rame kita kalau memang bisa ngikutin peraturan why not gitu kan untuk keselamatan bersama. Gitu. Iya, keselamatan itu nomor 1. Betul. Oke, dari tadi ngomongnya serius banget ya. Ya, minum dulu deh. Minum boleh minum. Sambil minum, aku akan membacakan pertanyaan lanjutannya itu ke Iga dulu sih sebenarnya. Pengalaman bersepeda sejauh ini yang paling kalau dibilang unik, sepeda kok unik ya? Sepeda tuh selalu menyenangkan. Apa yang tidak akan terlupakan? Kalau yang nggak terlupakan ya. Waktu itu sempat gue ikut Audax di Jogja tuh, kita ngelilingin Jogja 200 km dan yang seru pada saat itu adalah gue tadinya rombongan berangkatnya. Tapi kemudian karena mereka memilih speednya lebih kencang, akhirnya gue berpikir kayak gue pengen nikmatin aja deh, gue pengen nggak pengen cepet-cepet gitu. Akhirnya sepeda santai tanpa ada ekspektasi apa-apa berujung mendapatkan banyak banget hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip spiritual gitu ya Om. Karena di situ bener-bener ngelawan diri sendiri tuh, ngelawan rasa capek, ngelawan mental yang udah down, terus ketemu orang-orang juga baik-baik banget. Ada yang nawarin makanan lah, ada yang nawarin minuman segala macam. Terus di sana tuh di Jogja banyak banget tempat-tempat yang gue sepedahan tuh sendirian. Karena begitu di belakang gak ada orang, di depan juga gak ada siapa, tapi itu hutan gitu. Wah, banyak banget momen-momen yang kayak bisa bikin merinding sendiri gitu. Entah merinding emang ada penunggunya atau emang karena gue seneng banget gitu. Ya pasti Om tahu lah ya, ada daerah-daerah yang kayak gitu. Cuman di Jogja itu jadi pengalaman gak terlupakan karena satu, gue emang suka kotanya, dari emang itu salah satu tempat gue pulang kampung lah. Terus abis itu ngalamin momen-momen spiritual sendiri gitu yang meditatif banget selama 200 kilo dengan kondisi capek, tapi ujungnya tuh manis banget lah. Jadi begitu sampai finish masih under COT juga, terus dapat banyak banget inspirasi lah pulang dari situ, seger gitu. Keren. Nice. Keren. Kalau Mas Putut sendiri gimana? Kejar anjing. Ya gini. Ya satu spiritual, satu kejar anjing. Ya pengalaman menarik banget. Dan saya barangkali tidak akan lupa sampai nanti gitu ya, karena saya seringkali touring. Nah 2 tahun lalu saya touring dengan anakku. Untuk pertama kalinya anakku touring jauh. Sorry, umur berapa anaknya? Anakku semester 1 kuliah waktu itu. Okay. Nah jadi kami start dari rumah kami di Tangerang, tujuan akhir Madiun. Di Kabupaten Ngawi itu kan ada hutan tuh, sebelum Kota Ngawi itu ada hutan. Posisi jam 1 malam kami paksakan tetap bersepeda karena mau ngejar jangan sampai ada itu udah Idul Fitri kami belum sampai rumah karena bulan puasa. Jadi menjelang Idul Fitri, jadi siang kami puasa, maka ya pagi, sore, malam kami bersepeda supaya tetap menjaga puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Nah kami putuskan udah deket rumah, ya udah Mas, ayo kita tetap jalan. Ya siap. Di hutan Ngawi jam 1 malam dikejar anjing, tidak satu, anjingnya satu, temennya yang banyak. Kawannya anjing juga. Anjing juga, memang anjing, dasar anjing. Jadilah kami berdua kayak orang balapan kebut-kebutan itu. Ngap langsung udah. Jadi yang tadinya santai ngobrol berdua, jalanan gelap sekali di hutan. Tiba-tiba ada anjing, wow udah ayah cepat, itu anak saya teriak. Langsung kami kebut-kebutan hampir 2 kilo, ya 1 kiloan lah. Kami speed. Wow. Udah mau pingsan tuh sampainya ya. Dia mau pingsan, untung jalannya datang. Udah begitu selesai langsung cari warung, sepeda dilemparin, anak saya langsung gelibat, saya gelibat. Udah ditanya orang warung, kejar anjing Bu tadi di situ. Kita istirahat dulu. Akhirnya kami tertidur di situ sampai makan sahur. Oh iya. Itu sepedanya pakai sepeda apa Om? Kami dua-duanya pakai sepeda dengan bahan bambu saat itu. Bahan bambu? Iya, materialnya bambu, dan memang saya mau ngetes satu sepeda itu. Anak saya juga pengen juga naikin, kebetulan kami punya dua sepeda yang sama. Ya sudahlah, pakai itu gitu. Jadi kalau tipenya sih memang tipe 1 MTB, yang satu tipe road bike. Tapi kami modifikasi sedikit supaya ada pasang rak. Ya jadilah itu gitu. Ya lumayan. Kan bambu begini ya, lentur gitu, sementara di belakang ada 10-15 kilo, punya anak saya 10, saya 15 kilo, ngebut, speed kenceng sekemampu kami karena anjing udah deket.
hampir 1 kilo lah, mau pingsan gitu lah. Itu jadi Pak, lebih penasaran sama anjingnya tuh ngejar sejauh itu? Yes, Karena 500-an meter lah ada. Biasanya anjing tuh cuma kayak sampai orangnya pergi. Enggak, dia lari. Anak saya sampai teriak-teriak, ayah lebih cepat. Anak saya sampai teriak gitu, ayah lebih cepat. Dia kan di belakangku, ngikutin bapaknya. Gelap pula, jadi kami cuma ngandelin lampu sepeda aja. Luar biasa. Itu total touringnya berapa hari, Om? Touring karena anakku baru pertama kali, ya jadi aku harus imbangin dia, bukan dia ngimbangin aku. Jadinya 7 hari karena siang kami puasa. Oke. Total jarak 836 km. Wow. Menarik. Itu mengesankan dan nggak akan lupa karena aku betul-betul berdua dengan anakku. Ya keren aja sih. Touring berdua dengan anak bulan puasa. Ya jebol juga sih beberapa ya 2 anak saya 3 hari jebol, saya 2 hari pas sehari lupa. Musafir Om, nggak apa-apa. Musafir. Jadi kalau tadi Mas Putut cerita tentang perjalanannya justru kalau pagi sampai siang tuh sampai sore puasa justru ya sepedaannya pagi 50 sampai 75 kilo, sore 50. Malam itu habis kami traweh, habis buka puasa jalan lagi ya kurang lebih 50 sampai 75 kilo semampunya. Jadi average per hari 150. Edian sehari Om. Karena puasa ya kalau kami umat muslim kan puasa itu wajib. Kalau touring kan bisa kapan aja. Maka saya selalu bilang anak saya tetap yang wajib harus kita dahulukan. Oke, mantap. Ya gitulah prinsip. Itu jadi kalau misalnya tadi kan udah ceritain tentang yang tidak terlupakan, kalau versiku sama semua orang udah tahu lah. Bersepeda dari Jakarta ke Bali, itu gue sengaja memutuskan di hari kedua Lebaran. Yang penting hari Lebaran pertama udah kumpul-kumpul sama keluarga sambil minta izin. Bahkan nggak minta izin, ngasih tahu bahwa aku mau sepedahan. Just info. Ya, dan FYI. Dan cuma mau pagi sampai sore. Jadi nggak mau lewat maghrib. Pokoknya maghrib tuh harusnya udah istirahat gitu. Jadi kebalikan jadwalnya. Terus kita pikir tuh 100 kiloan udah ini 150 sambil puasa gitu kayak. Tapi lo momen-momen unforgettable selama touring tuh apa deh? Itu itu lo touring berapa hari? 12 hari. 12 hari. Ada nggak yang momen unforgettable-nya adalah bertemu orang-orang itu tadi seperti lo bilang kayak some kind of spiritual journey. Itu kan panas banget ya, kita lewat Pantura tuh panas. Hancur sih. Gue tuh termasuk orang yang biasa sepedaan sendirian, jadi suka sengaja paling belakang atau paling depan sekaligus karena nggak biasa harus ada orang barengan gitu kan. Nah kalau lagi sendirian gitu kan mau ngomel sama siapa coba, panas banget gitu. Tapi akhirnya malah jadi lebih tenang. Setiap lagi ada pohon, bayangan pohon yang ngasihnya paling cuma sedetik doang gitu, kayak terima kasih, thank you gitu. Lebih thankful rasanya. Dan juga sepanjang perjalanan ketemu orang-orang yang menurut gue luar biasa baik. Dan perjalanan itu juga vibe-nya sangat menyenangkan. Orang-orang yang cenderung baru kenal satu sama lain itu sebenarnya rata-rata baru kenal. Semuanya. Dan baru jumpa di situ dan malah jadi kejaga vibe yang baik. Jadi nggak ada egonya, sama-sama ngerti bahwa oh ya ini mungkin dia lagi pengen sendiri ya, ini pengen istirahat dulu, pengen apa tuh kita paham. Dan itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Dan di luar itu rasanya sepedahan sehari-hari juga akhirnya gue selalu ketemu orang baru sih Gak. Jadi ini ya kayak punya teman. Ini gue sampai akhirnya kemarin foto kamera bawa kemana-mana ke style gitu. Gue fotoin orang-orang ini. Kebanyakan petugas kebersihan dan petugas dinas taman. Karena mereka orang yang mungkin melihat gue setiap hari lewat, terus jadi negur, yang kayak Mbak ngopi dulu gitu. Dan kadang-kadang gue berhenti biarpun nggak ngopi ya. Tapi akhirnya terjadi pertemanan yang gue tidak tahu namanya sampai kemarin fotoin mereka gitu. Oke. Itu menarik sih. Jadi ada gitu. Aku di titikku ke kantor itu ada beberapa titik. Itu ada satu kelompok ojek pangkalan, opang. Itu hampir semua kami akrab dan seringkali aku dipaksa mereka untuk berhenti sekedar ngobrol apa gitu. Satu lagi orang yang tadi dia bukan petugas, bukan siapapun, tetapi dia sehari-hari ngebersihin jalan di situ. Akhirnya kami berkenalan, namanya Pak Ugi itu. Jadi aku sering ngobrol sama dia, berhenti sejenak hanya 2-3 menit. Itu aku pikir apa ya, just gitu di mental kita bagus banget. Kalau yang touring tadi anakku lebih ini lagi, yang dia inget apa tau nggak? Di Kendal dia dikasih uang sama Pak Polisi. Ini dia buat beli makan nanti sore. Begitu dapat duit, nggak usah nanti sore ya, sekarang lapar dong, langsung dia batalin puasa, langsung beli makan.
Tapi bentuk-bentuk komunikasi kayak gitu yang udah nggak terjadi udah jarang terjadi di era sekarang nggak dengan kita biasa ngobrol di handphone apa segala macam. Itu luar biasa, pengalaman batin luar biasa. Terutama kita di kota besar ya. Iya benar. Jadi kayaknya ketika ada interaksi langsung terus vibe-nya baik banget, itu jadi senang banget. Iya. Nah oke, ini untuk menutup pengen tahu ada pesan dan harapan untuk para pesepeda Indonesia. Iga duluan. Kalau dulu ya apa ya? Mungkin kita perlu tahu sih bahwa kayak tadi Mas Putut juga bilang kayak kita sepedaan tuh nggak pernah sendirian, walaupun kita sendiri, kita selalu ada bersinggungan dengan pengendara lain, baik pesepeda maupun kendaraan lain gitu ya. Jadi perlu kita pahamin dan perlu kita tahu posisi kita ada di mana supaya tidak selalu merasa yang paling benar dan juga tidak selalu menyalahkan orang lain ketika kita kenapa-kenapa. Jadi memang buat gue salah satu bersepeda kan tujuannya kalau gue pribadi untuk mencari inner peace lah gitu, maksudnya biar perasaan tuh enak gitu, biar relax. Jadi ketika kesadaran bahwa kita ada di jalan rame-rame sama orang tuh justru akan membuat kita lebih mawas diri, lebih tenggang rasa gitu. Jadi kalau bisa sih itunya sih mungkin yang ditanam gitu. Jadi bahwa kita sepedaan bareng-bareng juga nih. Nice. Silakan Mas Putut. Ya, kalau aku dulu sekali belasan tahun yang lalu gitu, aku bersepeda aja, nggak pernah berpikir, aku hanya berpikir bahwa aku suka, dan aku ternyata mendapatkan banyak manfaat gitu untuk pribadi saja gitu. Terlebih ketika aku memutuskan untuk ke kantor naik sepeda lebih sering ketimbang aku naik mobil, ternyata aku lebih hemat. Aku merasa lebih sehat dan medical check up tiap tahun kok bagus terus gitu. Nggak mikir yang aneh-aneh, cuma sebatas itu. Lalu ketemu teman-teman Bike to Work, di situ akhirnya kami belajar banyak hal dan aku mendapatkan begitu banyak insight dari teman-teman Bike to Work dan akhirnya belajar lebih dalam dan ternyata wow, kalau makin banyak orang seperti aku dan teman-teman Bike to Work, alangkah luar biasanya gitu. Nah aku melihatnya dari sini, Mbak Ade, Mas. Ternyata kalau banyak orang lain lagi seperti kita, itu akan sangat membantu lingkungan kita. Nah, ini kebetulan kita lagi ngobrol lingkungan ya. Data polusi udara. Ini 3 minggu yang lalu aku dapat dari teman-teman KPBB itu teman-teman NGO di Komite Penghapusan Bensin Bertimbal mengeluarkan sebuah data Jakarta saja kerugian akibat polusi udara itu sudah tembus di angka 52 triliun per tahun. 52 triliun per tahun dan dominan kendaraan bermotor penyebabnya. Beberapa tahun yang lalu Bappenas merilis sebuah angka yang sangat mencengangkan menurut saya, disampaikan oleh Pak Jokowi, nanti boleh googling. Jabodetabek kerugian akibat kemacetan sudah tembus di atas 100 triliun per tahun. Kalau kita rupiahkan di situ. Kemudian Korlantas Polri setiap tahun merilis angka yang menyedihkan. Kepolisian, 2 sampai 3 orang per jam. 2 sampai 3 orang per jam di seluruh Indonesia meninggal dunia karena kecelakaan di jalan raya. 2 sampai 3 orang per jam. Kalau kita hitung 2 sampai 3 orang per jam kali 24 jam kali 365, ketemu angka di atas 23.000. 23.000 orang meninggal setiap tahun karena laka lantas, mayoritas kendaraan bermotor. Nah, saya kok berpikir bahwa kalau makin banyak orang mengurangi ketergantungannya terhadap penggunaan kendaraan bermotor ini, kita sudah membantu pemerintah, membantu diri kita sendiri untuk mengatasi 3 persoalan besar tadi. Nah, kalau laka lantas misalnya, ini saya dapatkan dari Pak Krisnanda Korlantas Polri, saya belajar dari beliau. Mas Putut jangan hanya dilihat dari angka yang wafat. Kalau yang wafat itu orang-orang seperti kita, tulang punggung keluarga, menghidupi anak, istri, mungkin orang tua, ketika kita nggak ada yang cari nafkah lagi. Efek sosialnya berapa? Mereka seperti apa nanti kehidupannya? Itu kalau kita langsung mati. Dia bilang gitu, kalau kita cacat tetap, kita sudah membebani keluarga kita, nggak bisa cari nafkah, membebani keluarga pula. Nah, ini yang harus kita kurangi sama-sama. Maka berangkat dari situ, kalau boleh saya berharap, boleh memohon, boleh mengajak teman-temanku semua, ayo sama-sama kita kurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi bukan berarti meninggalkan. Artinya kita tetap butuh mobil, butuh motor, tetapi bagaimana kita gunakan kendaraan bermotor pribadi kita itu secara lebih bijak. Contoh paling simpel,
ke warung, ke masjid, kemana-mana yang bisa kita jangkau naik sepeda, kita naik sepeda. Seperti hari ini saya ke sini, sangat jauh rumah saya mix commuting. Saya dari rumah naik sepeda ke stasiun, naik KRL, dari stasiun Pondok Ranji saya ke sini naik sepeda. Nah, ya kan, saya punya mobil, punya. Ya tinggal, ini kan lebih nyaman kan sebenarnya. Tetapi ya saya coba tinggalkan kenyamanan itu demi 3 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Plus saya tetap menjaga kebugaran saya. Polusi udara banyak orang takut, tapi dengan bersepeda insya Allah justru akan membersihkan kita. Mbak Ade mungkin sudah alamin. Saya 15 tahun loh ke kantor naik sepeda, polusi udaranya sangat pekat. Tapi MCU, alhamdulillah selalu bersih. Jadi jangan takut bersepeda. Om, aku mau nanya nih Om. Siap, mau nanya. Momentum apa yang bikin Om itu naik sepeda kantor? Pasti kan ada satu kejadian tuh. Iya, aku melihat tayangan TV, kawan-kawan baik to work saat itu. Jadi aku sudah naik sepeda, tapi hanya keseharian aja, ke rumah tetangga, ke masjid, kemana, tapi nggak kepikir ke kantor. Jadi momentumnya aku lihat siaran TV, salah satu stasiun TV swasta saat itu, teman-teman baik to work sedang diwawancara, dan di situ ada nomor telepon Mas Toto, ketua saat itu. Aku langsung telepon loh, Mas itu beneran ke kantor naik sepeda? Iya bener. Caranya gimana sih? Gue langsung diajarin. Dan 2 hari berikutnya aku udah ke kantor naik sepeda. Tapi seminggu sekali. Seminggu sekali, jalan beberapa lama, sama istriku nggak boleh soalnya jangan langsung terus ntar. Dapat sekian minggu, aku nambah seminggu 2 kali, 3 kali, terus setiap hari. Setiap hari dan hampir setiap hari sampai sekarang. Jadi kalau hari kerja Senin sampai Jumat minimal 3-4 kali aku naik sepeda. Selebihnya ada bawa motor, kadang bawa mobil. Tapi aku stres bawa motor atau mobil, lebih suka naik sepeda. Lebih stres. Belakangan ini soalnya juga gitu Mas, kalau lagi terpaksa naik kendaraan umum berupa taksi misalnya gitu, kan jadinya kan di dalam mobil kan sambil ngecek handphone kerjaan kan. Begitu buka, lo kok masih di sini? Now I know kenapa gue selalu naik sepeda. Itu. Jadi ya tetap butuh mobil, butuh motor, tapi bagaimana kita gunakan secara bijak lah gitulah. Mantap Om. Itu aja. Mantap. Oke, sebuah penutupan yang baik untuk pembicaraan kita yang sangat menyenangkan seputar sepeda. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Sepeda, dan podcast Ngobrol Lingkungan ini bisa juga didengarkan di Spotify dan Google Podcast. Terima kasih, jangan lupa terus bersepeda dan jaga kesehatan.